Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Kepada para sahabat yang dimuliakan Allah azza wa iyyakum, teman-temanku semuanya, lebih-lebih kepada CEO, ya, ini owner ya, dari apa ya, CPM, ya kan, ridha Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya setelah sekian lama kita tidak bersua bertemu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan di tempat yang biasa kita bertemu sebelumnya. Ini merupakan nikmat yang besar, karena di antara teman-teman kita yang dulunya bertemu, sekarang kita tidak ketemu lagi. Nah, ini kok bisa ketemu lagi? Ini nikmat yang besar setelah berapa puluh tahun kita tidak bertemu. Maksudnya itu lama kita tidak bertemu. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Semoga pertemanan kita tetap langgeng di dunia ini sampai kelak di akhirat. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita sebuah riwayat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazadihi inda qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bi asariha. Barang siapa yang pada waktu pagi hari, ya, badannya sehat, masyarakatnya aman, ya, karena sehat dan masyarakat aman ini dua nikmat yang besar. Kita lihat, ya, saudara-saudara kita contohnya di Palestina sana, ya, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat aman dicabut dari mereka sehingga tidak bisa beraktivitas seperti kita. Atau di antara saudara-saudara kita yang hidup di sekitar kita, ya, sekarang sedang terbaring karena sedang sakit, sehingga Rasulullah mengingatkan barang siapa pagi hari dia itu diberi keamanan di masyarakatnya, diberi sehat badannya, indahu qutu yaumih, dia punya apa yang akan dia makan pada hari itu, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya bi asariha, seakan-akan dunia seisinya itu menjadi milik dia. Maka wajib kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang mana yang akan kita dustakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang besar dan nikmat yang banyak ini. Dan tentunya nikmat yang terbesar adalah kita dipertemukan dalam keadaan kita itu, ya, bersaudara, ya, saudara secara pertemanan dan juga secara akidah, ya. Semoga persaudaraan kita ini tetap langgeng, karena besok di akhirat semua pertemanan, semua persaudaraan itu akan berubah menjadi musuh. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, ya, persaudaraan di hari tersebut, di hari kiamat, satu dengan yang lainnya itu akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali persaudaraannya orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat keimanan, ketakwaan kepadanya, sehingga dengan harapan besok kita di hari kiamat, ya, masih menjadi saudara teman di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya selawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan, terhaturkan untuk teladan kita, panutan kita, junjungan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad. Saudara-saudariku semuanya, teman-teman, para sahabat semuanya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada
pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan tema yang biasa kita pelajari, yaitu At-Tijarah fil Quran, ya, ayat-ayat perdagangan di dalam Al-Quran. Teringat satu, kalau bahasa Jawanya itu pepatah, bebasan Jawa. Apa itu? Esok dele sore tempe, ya kan? Paginya kedelai, sore sudah menjadi apa? Tempe. Maksudnya itu kita itu cepat sekali apa? Berubah. Ya, begitu kita itu keluar dari bulan suci Ramadan, terkadang kita itu ya tidak istiqomah. Maka ini nasihat untuk diri kami pribadi khususnya, ya, mengawali pertemuan kita ini, dan juga untuk antum semuanya, bagaimana supaya kita itu bisa tetap istiqomah. Ya, sebagaimana kita istiqomah mencari dunia, kita juga harus istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat semua kitab-kitab atau mayoritas kitab-kitab yang membahas tentang puasa, contohnya yang ada di depan kita ini, Uqudul Juman, ya, di Durus Syahri Ramadan, ya, tentang bulan suci Ramadan, baik itu tentang puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, hukum-hukum seputar puasa, amalan apa saja yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, ya, ketika kita puasa. Di situ disisipi dengan pembahasan yang sangat-sangat sebenarnya ini penting, yaitu pembahasan apa? Istiqomah, ya. Apa? Pembahasan tentang apa? Istiqomah. Karena ya sudah menjadi apa kebiasaan kita sebagai manusia. Manakala sudah keluar dari bulan suci Ramadan, itu seakan-akan kita itu sudah ya merdeka dari apa? Penjara, naudzubillah, ya kan? Langsung kita itu ya lupa dengan kebiasaan baik yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Karena itu beliau mengawali di dalam kitab ini setelah memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya, fanasma'u bi ashkhasin kanu ala janibin minal khairi was salahi wal istiqamah. Kita itu banyak mendengar ya orang-orang yang dulunya dia itu ya senantiasa di dalam kebaikan, senantiasa di dalam ya keistiqomahan. Idza ra'aitahum a'jabaka samtuhum wa a'jabatka ahwaluhum. Kalau engkau lihat dia, keadaan dia, kondisi dia akan membuatmu takjub betapa dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma idza bika tufaji'u idza ra'aitahum ba'da muddatin minaz zaman. Tapi setelah berselang ya beberapa waktu atau beberapa lama engkau tidak bertemu dengannya. Ketika engkau bertemu dengannya, engkau menjadi kaget. Ya, kenapa? Bi anna ahwalahum qad taghayyarat. Kondisinya sudah berubah 180 derajat. Ya kan? Dia sudah berubah, tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang berubah menjadi orang-orang yang waliyadzubillah hobinya itu menjauh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hal ini penting, ma'asyiral mukminin azani Allah iyakum, untuk kita ketahui. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan di dalam kitab beliau Jawabul Kafi atau dakwah-dakwah, sebuah kisah, ya, bahwasanya di kitab tersebut diterangkan ada seorang muadzin. Muadzin ini pekerjaan yang sangat apa? Mulia. Bahkan para ulama itu membahas mana yang lebih mulia, muadzin atau imam? Mana? Muadzin sama imam, mana yang lebih mulia? Menurut ya pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, lebih mulia muadzin. Mengapa? Yang pertama, muadzin itu keutamaannya langsung diterangkan baginda Nabi. Banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan atau fadilah dari orang yang menjadi muadzin yang ada. Di antaranya adalah sepanjang suara dia mentoknya kemana, sampai segitulah semua yang mendengar, baik itu dari yang diberi nyawa atau tidak, ya, sejauh suara dia sampai di situ, batu, rumput dan semuanya itu memintakan apa? Ampunan untuk orang yang azan. Masya Allah. Tambah lagi orang yang azan itu kira-kira orang yang datang ke masjidnya terakhir atau pertama? Di awal. Ya awal. Kalau di akhir ya namanya bukan apa? Muadzin kan gitu kan. Di awal, ya. Dan kita tahu apa yang dilakukan setelah itu azan. Azan itu mengajak kepada apa? Kebaikan. Padahal baginda Nabi mengatakan ad-dalu ala khairin kafa'il.
orang yang menunjukkan kepada kebajikan lalu dilaksanakan oleh orang yang diajak, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang dia ajak tersebut. Betapa banyak orang yang datang ke masjid ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nah itu dan seterusnya banyak sekali, sehingga ini adalah profesi pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Kemudian si muadzin ini, ya, kita lihat betapa mahalnya hidayah. Ya, suatu ketika dia naik ke atas menara, ya, untuk melaksanakan azannya, karena zaman dulu itu tidak ada mikrofon seperti kita. Dia naik ke atas menara untuk azan. Dia lihat, ya, ada seorang gadis, seorang wanita, ya, di bawah menara di salah satu rumah di dekat masjid tersebut. Lalu pandangan pertama membuat dia apa? Cinta. Ya, ketancep, ya kan, kesengsem kalau bahasa Jawa, langsung, ya. Maka dia langsung menemuinya, kemudian mengungkapkan niatnya untuk menikahinya. Ternyata, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengujinya. Apa itu? Si wanita ini ternyata tidak seagama dengan dia, ya, non-muslim. Lalu dia pun menolak untuk dinikahi oleh si laki-laki ini karena agamanya beda. Dia mau dengan syarat si laki-laki harus ikut apa? Agamanya. Maka inilah panah, antara panahnya setan, ya, langsung dia itu tinggalkan agamanya yang puluhan tahun dia sudah bergelut dengannya. Dia sudah menjadi muadzin itu lama sekali. Dia tinggalkan, dia murtad ketika sudah menjalin akad nikah dengannya, ya. Malam harinya, ya, di loteng di atas kamarnya ada sesuatu yang rusak. Dia naik ke atas, dia ingin memperbaikinya. Kemudian kalau bahasa Jawa nyeplos lotengnya itu loh, atapnya nyeplos, sehingga dia jatuh meninggal dunia. Kata Ibnu Qayyim, ya, dia tidak mendapatkan dunianya, tidak mendapatkan siapa? Si wanita. Wala akhiratahu, ya, tidak juga akhiratnya. Waliyadzubillah. Inilah pentingnya kita itu untuk senantiasa beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu, ya, di luar sana, ya, ketika kita itu, ya, beraktivitas untuk memburu dunia ini, ya, dalam rangka mencari keridhaan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali di luar sana ujiannya, ya. Al-qulubu dha'ifah, hati kita itu lemah. Maka harus kita bekali dengan hal-hal atau amalan-amalan yang bisa menjadikan kita istiqomah. Maka beliau Allah Ta'ala mengatakan, wa abrazu asbabit tsabat 'alal istiqomah, di antara sebab utama, sebabnya banyak, di antara sebab yang utama menjadikan kita bisa istiqomah, as-sababul awal, yang pertama apa? Ini kebiasaan kita dulu ketika Ramadan. Apa? Qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburu, ya, membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Nah, ini jangan kita apa? Lalaikan. Dulu ketika kita Ramadan, ya, sergap kita luangkan waktu kita untuk baca Quran, ya, di tengah sibuknya aktivitas kita mencari dunia, kita masih darus sejauh itu. Ya, sekarang ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, kalau kita ingin istiqomah, ya, kita tetap, ya, baca kitab suci kita Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Di antara, ya, upaya kita tadabbur Al-Quran ini, alhamdulillah, ya, difasilitasi kita setiap hari Selasa itu ngaji bareng. Ini diantara upaya kita itu tadabbur Al-Quran, karena di dalam pengajian itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kita sadar barangkali kuantitas, kalau kualitas harus tetap sama, harus lillahi ta'ala. Kuantitas kita dalam membaca Al-Quran kita itu sadar beda ketika di bulan suci Ramadan dan selainnya. Akan tapi jangan sampai, ya, tadi itu esok dini sore apa? TV. Terus kita tinggalkan apa? Al-Quran. Wa qala Rasul, ya, berkata Rasul, ya, sesungguhnya qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, ya, menjadikan Al-Quran ini barang yang mahjura, barang yang ditinggalkan, ya, sesuatu yang apa? Ditinggalkan. Waliyadzubillah, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan yang paling utama itu adalah sebab untuk kita bisa istiqomah adalah membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, karena itu akan menambahkan apa? Iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang nomor 2,
Allah mengatakan berfirman wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, hal itu ayat-ayat tersebut menambahkan kepada mereka keimanan. Maka kita baca Al-Qur'an minimalnya. Ya jangan kita itu kok meninggalkan mendengarkan Al-Qur'an di rumah kita, mari ya kita sekalkan apa? Ya murotal Al-Qur'an, ya bacaan-bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan falaisa syai'un anfa'a lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'atihi wa aqraba ila najatihi min tadabburil Qur'an. Tidak ada sesuatu hal yang lebih bermanfaat bagi hamba di dalam kehidupan dia di dunia dan juga kehidupannya kelak di akhirat, dan tidak ada hal yang lebih mendekatkan dia kepada keselamatan dia baik di dunia maupun di akhirat daripada tadabbur Al-Qur'an. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan orang itu kalau sudah nggak mau tadabbur Al-Qur'an itu diibaratkan hatinya sudah dikunci, hatinya sudah digembok. Ya, afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah digembok, dikunci. Nah, seperti itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita tinggalkan Quran. Oleh karena itu kita lihat ya, upaya orang-orang yang ingin memalingkan umat Islam ini dari agamanya itu, langkah yang pertama adalah memalingkan umat Islam dari Al-Qur'an. Ya, kita lihat TikTok itu isinya, mohon maaf ini orang baca Quran atau orang yang mohon maaf ya, orang-orang yang yang ya itu ibaratnya dengan ya dibungkus dengan apa dan seterusnya, menjauhkan sehingga orang itu sudah jauh dari kitab sucinya yaitu Al-Qur'anul Karim, sehingga lebih mudah orang itu kalau sudah jauh dari prinsip hidupnya maka dia akan mudah sekali untuk dipengaruhi. Itu yang pertama. Jadi mendekat kepada Al-Quran. Oleh karena itu saya upayakan di setiap kajian kita mesti di awal itu kita sama-sama baca Al-Quran. Karena itulah yang akan insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya, Al-Quran kelak dari kiamat bisa memberikan syafaat kepada kita. Sebab yang kedua, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, apa itu al-irtibat bi suhbatis shalihah? Ya, kita berkawan, berteman, ya, mendekat kepada orang-orang soleh. Ya, jadi kita itu berteman, berkawan dengan orang-orang soleh. Maka bahagialah manakala tempat kerja antum dan antuna semuanya insya Allah isinya orang soleh dan soleh. Itu merupakan anugerah dari Allah. Karena sekitar 70% akhlak, perangai, kelakuan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, notabene adalah teman-temannya. Kita bisa lihat ya orang-orang yang masih pada usia murahakoh itu usia labil 6 tahun, SMP, SMA kelas 1, kelas 2 itu murahakoh, labil ya, masih kecil lah. Seperti itu. Kenapa kok yang kecil-kecil itu tidak kita sertakan? Karena orang itu mendapatkan taklif itu pembebanan syariat kan kalau sudah balik. Ya, SMP, SMA itu kan usia labil. Itu ya kita lihat itu kalau diberi nasihat orang tuanya sama diajak temannya itu kira-kira itu nek bojone gugu pun tiba. Lah, mana tadi? Ya. Putra jenengan nek jenengan paringi nasihat kalih dijak kancane gugu pun tiba. Kancane ya kan ya. Ngono ki ndang kono lho disapu jogane. Piye boten. Tapi kalau Mak, ayo bal-balan, makan gak itu langsung. Ya, siap. Angkat jelantal, urung disapu juga nih, ya, kumbane urung juga, bilang. Nah, seperti itu. Jadi, ya kurang lebih 70% seseorang itu dipengaruhi. Itu, ya, jangankan mereka, ya putra-putri kita, generasi penerus kita yang masih pada usia labil, bahkan kita yang masih yang dikatakan sudah bakoh, soalnya nek uwit wis gede. Jenenge uwit wis gede sudah bakoh dibedal nggih. Napa niku? Jambut yo ora kuat niku. Ya, diameter 2 meter dibedal ya.
susah. Itu saja masih bisa berubah. Ya, pohon yang besar itu bisa berubah. Nyatanya ya ada pohon itu tadinya di nek basa Jawa ning kulon galengan mlaku nyangetan galengan. Ada kayak itu. Ada. Ya, pohon ini mlaku. Dek ini pas aku cilik ning kulon galengan saiki wis ning ngetan galengan. Maksudnya berubah. Pohon itu cilik. Nah, yang disalahkan pohonnya jalan. Kan seperti itu. Maksudnya itu apa? Kita yang besar saja bisa berubah tadi kisahnya seorang muadzin. Ya. Bisa berubah, apalagi generasi penerus kita. Oleh karena itu, ya kita upayakan kita dan anak keturunan kita, ya kita dekatkan dengan orang-orang soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu terikat dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka lihatlah salah seorang kalian dengan siapa man yukhalil, dia berteman. Jadi dengan siapa kita berteman, kita harus lihat. Kita berteman dalam artian tanda kutip relasi dengan siapapun, sampai itu pun non muslim, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah hamil itu kawan dekat, nek basa Jawane kanca plek, itu kita upayakan teman-teman yang apa? Yang saleh. Karena itu Rasulullah SAW di kitab ini beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka. Penjual minyak wangi ada kalanya dia memberi dirimu minyak wangi. Kamu dikasih gratis ini minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu. Ya, ada kalanya juga engkau bisa beli dari dia. Apa yang dibeli? Barang istimewa, minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Minimalnya enggak dikasih, juga kita enggak beli darinya. Minimalnya kalau engkau dekat-dekat dia, engkau akan mendapati aroma yang wangi. Adapun kata Rasulullah SAW, wa nafiqul kir, ya si pandai besi, kalau temanmu itu pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka. Ada kalanya dia bisa membakar pakaianmu. Ya, wa imma an tajida rihan khabithatan. Minimalnya engkau dapati aroma yang kurang enak darinya. Di sini Rasulullah mengumpamakan teman yang jelek itu seperti pandai besi. Yang pertama, bisa saja dia membakar pakaian. Kenapa kok Rasulullah itu memilih redaksi bisa saja dia membakar pakaian? Bukan misalnya kalau kamu dekat-dekat dia nanti tanganmu keselomot, sikilmu melocot. Kok enggak begitu? Kenapa yang dipilih redaksinya apa? Pakaianmu terbakar, kan gitu kan? Kok enggak? Kalau kamu dekat-dekat dengan dia bisa saja tanganmu apa? Terbakar atau kakimu terbakar atau ya yang lainnya. Tapi Rasulullah pilih imma an yuhriqa thiyabaka. Bisa jadi kamu kebakar pakaianmu. Nah itu ya dikarenakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, pakaian yang terbaik itu apa, Pak? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan pakaian terbaik itu apa? Takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah pakaian yang paling apa? Baik. Oleh karena itu kalau takwanya sudah kobong, siapa yang ngobong temannya sendiri tadi, ya sudah wassalam, kan seperti itu. Atau yang kedua, barangkali dia orang yang bakoh tadi, ya temannya itu qadarullah kayak gitu, orang yang tidak baik, tapi dia itu tidak ikut-ikutan, ya dia itu tidak ikut-ikut koncone, ya gila dombe lo, rasai sih, nggak mau dia. Haram kok kalau mobil mah nabrak berapa yang hitam putih, terima aku hitam putih, urusanmu sebentar Gusti Allah, gitu ya. Nah, gitu dia bakoh enggak apa? Terpengaruh. Minimalnya kata Rasulullah, kau akan cium dari dia aroma yang tidak mengenakan. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia itu bakoh kokoh ya, seperti pohon tadi itu. Digoda temannya tidak mau, tapi pasti dia akan mendengar dari temannya. Kesandung sidik, apa yang keluar dari mulutnya? Miso-miso, dia dengar temannya apa? Berkata yang buruk. Ya, dia lihat temannya misalnya mendolimi orang lain, dia akan lihat dan dia hanya melihat saja. Nah itulah perumpamaan teman yang apa?
buruk. Minimalnya kita akan ya menyaksikan, mendapati perbuatan-perbuatan buruk terjadi apa di depan kita, sedang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kan tapi yang perlu kita ketahui, berteman dengan kawan yang baik, yang soleh, itu bukan sesuatu yang apa ringan, bukan sesuatu yang apa ringan. Ora asik kalau kayak disuruh nasihat terus asik ya gitu. Ya tidak gampang berteman dengan orang yang apa soleh ya, hampir tidak ayo kita berakhirat terus. Nah kan kayak gitu. Itulah memang sifat apa namanya jiwa kita kayak gitu ya, jiwa kita itu seperti itu. Jadi kalau diarahkan kepada kebaikan itu susah. An-nafsu katifi, jiwa kita itu kayak anak kecil ya. Anak kecil itu kita arahkan kono mbah-mbah dewe. Anak kecil suruh apa makan sendiri. Itu kan bukan kita itu malas bulan dia, bukan kita itu malas membahi pakaian anak kita. Kita lakukan dengan senang hati, itu buah hati kita. Tapi kalau sudah wayahnya itu pasti kita akan nyuruh dia untuk apa namanya nyuci piring sendiri, mbah-mbah. Kenapa? Ini untuk bekal kamu, untuk kebaikan kamu. Besok apa? Ketika kamu hidup apa? Sendiri. Seperti itu. Ya, jadi kita kayak anak kecil diarahkan itu wangel. Ya kan, itulah jiwa kita seperti itu. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah ayatnya ya ayat yang ke-28. Ya, surat Al-Kahfi ayat 28 Allah mengatakan, redaksinya gimana? Wasbir nafsaka, sabar awakmu. Ya kan? Wasbir nafsaka ya ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu berkawan bersama orang-orang yang senantiasa zikir ingat kepada Allah pagi dan petang. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan penglihatan dari mereka hanya sekedar menginginkan apa? Dunia. Seperti itu. Jadi ya kita berusaha seperti kita itu ya pengajian ini abot murang dan jam songo terus orang jam mati. Ya kan seperti itu. Harus kita sabarkan seperti itu. Ya, beda kalau kita nongkrong apa, itu waktu cepat apa? Benar. Coba kan ya saya. Nah, kita kemarin itu foto reuni misalnya, kita ketemu teman kita itu malam dan seterusnya cepat sekali kan seperti itu. Nah, itu. Jadi yang kedua resepnya adalah apa? Mendekat, ya berkawan, berteman dengan orang-orang apa? Ya kan? Oleh karena itu mengapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang soleh? Karena teman mereka siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa generasi tabi'in menjadi orang yang terbaik setelah sahabat? Karena teman mereka siapa? Guru mereka siapa? Sahabat. Mengapa tabi'in menjadi generasi yang selanjutnya yang terbaik? Karena guru mereka, teman mereka adalah tabi'in. Seperti itu. Ya, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, apa itu? Asy'ur bi anna ta'ah min hawaijina. Kita harus yang ketiga menjadikan ketaatan itu, kita harus bisa merasa ketaatan itu bukan beban, bukan tanggungan, tapi kebutuhan. Jadi kalau kita menjadikan ketaatan itu sebagai kebutuhan, insya Allah Allah akan berikan apa? Keistiqomahan kepada kita. Karena sesuatu sudah dibutuhkan, pasti dia akan mengupayakannya. Seperti kita kalau kita ketika kita tidak berpuasa, ya pasti kita akan ya kalau komplitnya itu kalau tidak melakukan apa namanya ritual diet misalnya gitu ya, ya sarapan, nanti apa? Makan siang kalau kebiasaan kita, lalu apa? Makan malam kan biasanya kalau umumnya orang di Indonesia, kecuali kalau sudah apa namanya Pak? Mediat apa itu? Ya, nanti makannya siang gitu. Itu berarti kan mengubah. Tapi pada akhirnya ada makan yang dia masukkan ke tubuh dia. Kenapa? Karena itu adalah apa? Itu adalah apa? Kebutuhan. Ya namanya kebutuhan pasti akan diupayakan. Ya orang itu kalau tidak makan ya 1 minggu sudah masuk ke mana Pak? 3 hari saja masuk ke mana? Rumah sakit. Kenapa? Kebutuhan dia tidak dia penuhi. Dia akan sakit kan seperti itu. 1 minggu dia enggak makan ya sudah, dia sakit kan gitu. Karena makan itu adalah kebutuhan. Maka orang itu makan kalau lapar, dia akan makan dengan sukacita. Ya, dia akan apa namanya? Dengan sukacita. Kenapa dia lakukan itu? Karena itu kebutuhan dia. Ya kan?
Sampai pun orang itu minum obat karena dia butuh kepada apa? Ikhtiar, yaitu minum obat itu, dia minum apa tidak? Minum. Kenapa? Ngantek 3 kali loh, dokter bilang Pak, yang diminum apa 3 kali. Dia lakukan itu. Kenapa? Kebutuhan dia. Ya kan? Seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sesuatu kalau sudah menjadi kebutuhan, itu ibaratnya itu pasti akan dipenuhi. Contoh misalnya, ini apa nih? HP kita ya. Saya mau tanya, ini umpama nih, habis kuotanya, habis masa aktifnya, tidak kita isi, kira-kira kita mati apa tidak, Pak? Kita mati apa tidak? Secara kesehatan? Enggak berpengaruh dengan apa? Tubuh kita. Ya, kita enggak isi, serasa tak isi, ya kan? Nah, itu kita tidak akan mati. Tapi mengapa setiap kali kuotanya habis kita apa, Pak? Setiap kuotanya habis kita apa? Isi. Karena kita sudah mendudukkan pulsa dan kuota sebagai apa? Kebutuhan. Maka pasti akan senantiasa kita apa? Penuhi. Padahal ini umpama habis kita nggak pakai HP sama sekali, kita enggak pengaruh ke kesehatan dia. Bahkan menurut para ahli, orang kalau jauh dari HP dia semakin apa? Baik, sehat kan gitu, ya kan? Gitu. Tapi mengapa kita habis kuota, habis pulsa langsung kita apa? Isi. Karena kita sudah memposisikan ya kuota dan pulsa itu sebagai apa? Kebutuhan. Maka sama. Kalau kita itu ingin sukacita melaksanakan ibadah, kita itu ya kepenak gitu ya, riang melaksanakan ibadah, posisikan ketaatan, posisikan ibadah itu sebagai apa? Kebutuhan. Jangan kita posisikan sebagai apa? Beban, ya, beban yang harus kita apa? Kerjakan. Wah, kurang duhur misalnya gitu sih. Tapi kita butuh, ya butuh ya sholat al-falah. Kita butuh kepada sholat apa tuh? Duhur. Karena kenapa? Karena apakah Allah butuh ibadah kita? Apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Apakah kalau kita ibadah sregep kepada Allah itu menambah kerajaan Allah? Tidak. Allah tidak butuh itu semua. Berarti siapa sebenarnya yang butuh? Kita sendiri. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa beramal soleh, ya dia sendiri yang akan panen pahalanya. Wa man asa'a, barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, dia sendiri yang akan menanggung. Oleh karena itu kalau kita lihat kisahnya para ulama itu sungguh menakjubkan. Di antaranya adalah kisahnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah seorang murid beliau, itu mengatakan hadartu Syekhul Islami marrah. Suatu ketika aku pernah menyertai guruku Syekhul Islam ya sholal fajr, sholat subuh. Sholat apa? Subuh. Jadi Ibnu Qayyim menyertai gurunya untuk sholat subuh di sebuah masjid. Suma jalasa. Setelah selesai sholat, guruku tadi Ibnu Taimiyah jalasa, duduk. Yadkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah ila qaribin min intisafin nahar, sampai hampir pertengahan siang, hampir duhur. Zikir dari subuh sampai apa? Menjelang duhur. Tsumma iltafata ilayya, lalu guruku tadi menoleh kepadaku wa qala, dan beliau berkata hadhihi qudwati, ini muridku, ini tadi sarapanku, ini tadi makananku. Walau lam ataghaddal ghada saqatat quwwati, kalau aku tidak sarapan kekuatanku akan hilang. Coba itu ya, kita ya sholatil Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Pilih zikir yang paling ringkas. Ya, zikir kan ada macamnya banyak ya, 3 lalu ditutup dengan tahlil ya la ilaha illallah dan seterusnya. Ada yang 3 4, ya kan? Ada yang 25 lalu yang terakhir 25 juga tahlil la ilaha illallah 25. Ya, paling ringkas 10 ya. Subhanallah 10, alhamdulillah apa? 10, Allah Akbar apa 10? Wah, kita sering yang paling banyak kita pilih yang mana? 10 apa? 10. Kadang-kadang enggak kober langsung kita apa? Serentak dan seterusnya. Nah, itu. Kenapa? Barangkali kita belum memposisikan taat itu sebagai apa? Kebutuhan kita, ya kan? Lihat Rasulullah teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kenapa beliau itu kok bisa qiyamul lail begitu panjangnya? Kenapa begitu adzan kok langsung bisa apa? Untuk meninggalkan aktivitas lalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, karena beliau sudah memposisikan itu adalah sebagai apa? Kebutuhan beliau, bukan tanggungan, bukan beban dan seterusnya. Maka yang ketiga adalah kita posisikan taat kita kepada Allah itu sebagai apa? Kebutuhan kita.
ya kan, seperti itu. Sebagaimana pulsa iso maksudnya taat tidak bisa. Ya kita keliling, dagang dan seterusnya. Ketika wayai duhur ya kita memang kayak kita itu wayai mangan ya kita butuh makan, kita butuh duhur. Karena itu adalah ketaatan kita yang akan berbuah pahala. Selanjutnya teman-teman semuanya, para sahabat ya, saudara-saudariku semuanya, yang selanjutnya sebab yang keempat berarti ya, hal yang bisa menjadikan kita itu untuk tetap istiqomah. Bahwasanya ini istiqomah itu adalah anugerah dari siapa? Allah. Kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu jangan merasa kita itu tidak butuh bantuan Allah. Waliyadzubillah. Jangan merasa kita itu aku susah, aku istiqomah, naudzubillah. Wah aku wis salatku ora tau pedhot nang masjid terus aku istiqomah, naudzubillah. Manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aktsari du'aihi, di antara doanya yang paling banyak beliau munajatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Apa yang beliau ya munajatkan kepada Allah ini Rasulullah, orang yang kelak akan membuka pintu surga, orang yang pertama kali masuk surga. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, ya palingkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku di atas agama. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, ya tetapkanlah, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Lihat, jadi meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang harus kita kerjakan. Ya, ketika kita berdoa, ya, kebanyakan dari kita yang kita minta hanya dunia. Ya, kita minta ini rezeki kita lancar, usaha kita berjalan dengan baik dan seterusnya. Ya, itu sah-sah saja. Ya, semua yang diminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala selama itu kebaikan tidak larang. Akan tetapi apakah kita sudah meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari fitnah, dari ujian. Ujian yang nampak dan ujian yang tidaklah nampak. Ya kan? Karena ujian itu kalau sudah datang, fitnah itu kalau sudah datang seperti potongan malam. Ya, kalau sudah datang tambah lama itu tambah gelap. Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu dilindungi dari ya ujian, fitnah, sehingga kita tidak istiqomah. Betapa kita ya banyak atau kadang-kadang mendapati teman kita yang dulunya istiqomah. Bahkan ada sebuah kisah ya, ini kisah nyata ya. Dulunya itu Rohis, teman saya Rohis, dan kalau saya lihat dia lebih soleh daripada yang lainnya, termasuk menurut saya lebih soleh daripada apa? Saya sendiri ya rodok sidik kan gitu ya. Dia masya Allah soleh sekali. Tapi siapakah yang menjamin seseorang itu bisa istiqomah? Bahkan kabar terakhir yang saya dengar, waliyadzubillah, ya karena seorang wanita sama dengan kisahnya yang diceritakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia rela tinggalkan apa? Agamanya. Waliyadzubillah. Oleh karena itu memohon istiqomah itu penting. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan apa? Endingnya. Dengan apa? Penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan dengan penutupnya, endingnya. Endingnya itu baik atau endingnya itu apa? Buruk. Ya, seperti itu. Sebab yang terakhir ya pada kesempatan kali ini kita pelajari ya adalah al-mubadarah fil a'malis salihah. Bersegera kita untuk beramal saleh. Bersegera beramal apa? Saleh. Jadi dalam bahasa yang lain, kalau ada kerentek, ada betikan, kita itu ingin beramal saleh, jangan apa? Jangan apa, Pak? Tunda. Kita ada, wah aku alhamdulillah itu lancar pengen sing 300 iki pengen tak sumbang gitu. Ya, kalau ada kayak gitu langsung begitu kata ada keinginan langsung apa? Segera laksanakan. Jangan ditunda. Kalau ditunda pasti nanti apa?
Kalau kusik terkadang itu banyak sekali apa? Penghalangnya. 200.000 ya oke. Oh anu ya, 200 ya. 200 jalan lagi. Anakku wis mlebu sekolah. Sangwe 100 ya. Akhirnya di depan kotak infak berapa yang masuk? 10. Ya, 10 mau dimasukkan. Ini tak mau jajaknya kancaku ya lowong. Nah, ini enggak jadi. Ya, padahal adanya berapa? 300.000. Oleh karena itu sebuah nasihat yang menarik itu 2. 1, jangan tunda amal soleh. Yang kedua, jangan menjadi penghalang orang lain apa? Beramal soleh. Dan ini terkadang muncul dari keluarga kita sendiri. Misalnya si istri, ya, dia punya uang lalu mau berapa? Berinfak, suaminya bilang kepada dia, aku sih ngedit gue 500.000 luang, wadah di wakaf memang soalnya aku sih menggulak diri aku gampang tapi masalahnya rangel aku 500 aku kayaknya dia langsung ngerti wakafnya banyak share-sharean wakaf misalnya kayak gitu. Ya kita menjadi penghalang orang lain apa? Mengerjakan apa? Kebaikan. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau itu menyembelih kambing, lalu beliau perintahkan kepada Aisyah untuk membagi-bagi apa? Kambing tersebut kepada, ya kalau bahasa Jawa tonggo atau taruh. Lalu di akhir kerjaan itu Rasulullah bertanya, "Maka min hawai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu?" Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Ma baqiya minha ila katifah." Wahai Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali sampilnya ini. Karena saya tahu jenengan itu suka apa sampil. Apa kata Rasulullah? Kebalik wahai Aisyah. Ya, kebalik. Baqiya kulluha ila katifah. Kebalik wahai Aisyah. Yang benar itu semuanya masih ada, yang enggak ada sampil. Maksudnya apa? Semuanya masih ada, masih kekal apanya? Pahalanya. Yang enggak ada pahalanya apa? Sampilnya. Lihat ini pola pikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang selanjutnya yang terakhir, kalau ada kerentek kita untuk melakukan apa? Kebaikan, jangan apa? Tunda. Pas kita nyalas gitu ya, kita pengen sholat duha. Oh masjid kono wae, masjid kono, orang kuning kono. Lama-lama waktu duhur kita belum apa? Duha. Kan begitu. Jadi kalau ada kerentek kita ingin melakukan kebajikan, langsung kerjakan. Jangan tunda-tunda. Oleh karena itu sabiqu ya ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Fastabiqul apa? Khair. Nah, seperti itu. Apabila upaya-upaya itu kita usahakan, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepada kita. Yang pertama, mendekat kemana? Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, dengarkan Al-Qur'an. Yang kedua, berkawan dengan teman-teman yang soleh. Kita sabarkan diri kita, ya, karena memang berteman dengan orang soleh itu tidak apa tadi Pak? Tidak asyik, ya kan begitu. Ya. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga Pak, jadikan ketaatan sebagai apa? Kebutuhan, jangan sebagai beban. Yang keempat, berdoa. Ini jangan lupa, ini penting sekali. Dan yang terakhir, jangan tunda kebaikan dan jangan kamu menjadi penghalang apa? Kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini ya bermanfaat untuk kita semua dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga dengan harapan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.